Pemirsa, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPPSU di Jakarta jadi korban pembegalan geng motor di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ironisnya, uang THR sebesar 4,4 juta rupiah itu dibawa kabur oleh anggota geng motor. Petugas PPSU bernama Ray Prama Abdullah terduduk lemas usai menjadi korban pembegalan kelompok geng motor di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban tak mampu melawan karena diancam dengan senjata tajam. Aksi pembegalan terjadi saat korban tengah bertugas menyapu di sepanjang Jalan Mangga Besar Raya sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi. Tidak hanya dikalungi celurit, salah satu pelaku bahkan sempat memukul korban hingga tersungkur. Pelaku kemudian merampas tas korban berisi uang THR sebesar 4,4 juta rupiah. Itu apa aja bang yang diambil bang sama mereka? Uang tunai sih, uang THR. Berapa nilainya bang? Nominalnya 4.400.000. Selain itu bang? Nggak ada sih. Cuma uang itu aja? Cuma uang itu karena posisi dia ngambil pas di sini. Uangnya di sini. Dia ngeliatnya dapatnya di sini. Demo anggota KSU Rinjani bersama Serikat Peternak Indonesia NTB di Pengadilan Negeri Mataram berlangsung ricuh. Masa mendesak aparat hukum untuk membebaskan rekan mereka menangkap Gubernur NTB karena dituding tidak menyalurkan dana PEN untuk kelompok peternak. Ratusan anggota KSU Rinjani bersama Serikat Peternak Indonesia NTB kembali melakukan aksi unjuk rasa. Massa langsung menggeruduk dan menduduki halaman kantor Pengadilan Negeri Mataram. Peserta aksi sempat memanas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Dalam aksinya, mereka menuntut rekan mereka, Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo, dibebaskan. Selain itu, mereka juga mendesak aparat hukum segera menangkap Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, yang dituding tidak menyalurkan dana PEN kepada kelompok peternak. Kita ini korban 23.191 adalah korban dari kejahatan gubernur. Oke? Jadi kalau pihak Polda tidak segera menangkap gubernur, kita ambil tindakan 23.191 kita sendiri menangkap gubernur. Kasus dana PEN di NTB bergulir lantaran sebanyak 23.000 lebih anggota KSU Rinjani yang dijanjikan mendapatkan bantuan KUR sebesar 100 juta per orang tidak kunjung terrealisasi. Ironinya, realisasi dana KUR tersebut justru dijanjikan oleh Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo, yang kini menjadi tersangka penyebaran ujaran kebencian atau berita hoax. Dari Lombok Utara, NTB, Hari Kasidi melaporkan. Pemirsa, Bupati Bogor Ade Yasin masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. Ade ditangkap bersama sejumlah pihak dalam kasus dugaan tindak pidana suap. Seorang kepala daerah kembali terjaring oleh KPK dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa malam. Mereka yang ditangkap oleh KPK diantaranya Bupati Bogor Ade Yasin dan sejumlah orang dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Ade Yasin diduga terlibat kasus suap, namun KPK belum merinci suap yang menjerat sang Bupati Bogor. KPK masih punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang telah ditangkap. Benar, tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat ini para pihak telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tentu kami memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap atas kegiatan tangkap tangan dimaksud. Setiap perkembangan dari kegiatan ini kami pastikan akan selalu diinformasikan pada masyarakat.
Sementara itu, pasca operasi tangkap tangan terhadap sang bupati, aktivitas kantor Kabupaten Bogor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat nampak sepi. Kadis Kominfo Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, menyatakan operasional kantor berjalan seperti biasa sambil menanti hasil pemeriksaan dari KPK. Dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di saat sejumlah pejabat negara terjerat kasus suap atau korupsi, masyarakat harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan tukang becak rela antri untuk menerima zakat. Ribuan tukang beca berkumpul di halaman kantor pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mengantre untuk menerima zakat berupa beras dan uang tunai. Untuk mendapatkan zakat, mereka harus membawa serta becaknya yang sehari-hari digunakan pekerja. Masing-masing tukang beca ini mendapat 5 kg beras dan uang Rp100.000. Para tukang beca mengaku senang karena belakangan jumlah penumpang kian berkurang. Pendapatannya berapa per hari biasanya, Pak? Kadang narik, ada nggak narik, 3 hari nggak narik. Kenapa, Pak? Nggak ada penumpang kalau ambil Grab. Terus setelah ada bantuan ini seperti apa rasanya? Alhamdulillah. Bisa mengurangi Iya, beban sehari-hari? iya. 1 hari narik, 3 hari nggak narik. Kadang kelaparan. Sekitar 8.000 tukang beca mendapatkan zakat pada hari ini. Untuk menghindari kerumunan dalam jumlah besar, pembagian zakat digelar di beberapa lokasi berbeda. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan adalah bulan baik untuk saling berbagi kepada sesama. Momentum inilah yang membuat MNC Peduli dan PT Kino Indonesia Tbk untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya kepada penghuni panti jompo yang ada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Membuat keset dari kain perca dan tas dari sampah plastik sudah menjadi keseharian para penghuni panti jompo Al-Madiniyah yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Di bulan Ramadan, kegiatan ini menjadi agenda harian bagi penghuni panti sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Hasil dari kerajinan tangan nantinya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuni panti. Jadi kami dari keluarga masih, dari anak-anak saya, dari keluarga. Tapi alhamdulillah selama ada medsos ini banyak bantuan dari orang-orang baik yang telah melihat Google kami, IG kami. Tidak putusnya kami untuk makan karena saya yakin kita berbuat baik dan masih banyak orang baik di sana. Dan melihat kondisi ini, MNC Peduli dan PT Kino Indonesia Tbk mengirimkan bantuan berupa paket kebutuhan sehari-hari kepada penghuni panti jompo yang mengayomi 230 lansia ini. Untuk berkolaborasi karena seperti saya bilang tadi, kami melihat ada kesamaan di visi dan misi program CSR Kino Indonesia dengan MNC Peduli. Nah, karena itu kami percaya bahwa MNC Peduli juga ada kegiatan banyak ya untuk gimana caranya kita bisa membangun dan juga mensupport masyarakat yang membutuhkan. Kami dari MNC Peduli mempunyai program berbagi di bulan Ramadan, dan kegiatan kami ini kami lakukan baik sendiri maupun bersama mitra. Dan kegiatan berbagi ini kami lakukan ke berbagai tempat seperti panti asuhan, panti jompo. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu sesama dengan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, calon pemudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah sudah memadati Terminal Kampung Rambutan. Lonjakan penumpang di Terminal Kampung Rambutan mencapai 100% dibanding tahun 2021. Dan berikut laporan Nasta Syafrina, Gilang Ramadan, Bayu Anggara dari Terminal Kampung Rambutan.
Pemirsa, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, antusiasme penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Dari pantauan kami, pemirsa, terdapat adanya lonjakan jumlah penumpang yang ada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur yang akan melangsungkan mudik ke antar provinsi maupun ke antar kota seperti ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan juga Pulau Madura. Kemudian juga dapat kami sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa terdapat adanya lonjakan jumlah penumpang hingga 100%, yang mana artinya ini pada hari biasanya hanya menjual 500 tiket, kini menjual lebih dari 1.000 tiket. Kemudian juga untuk destinasi favorit ini yang kerap kali dipesan oleh penumpang ini merupakan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Dan untuk menghindari juga adanya lonjakan jumlah penumpang ini, Terminal Kampung Rambutan sudah menyiapkan beberapa bus cadangan untuk menghindari adanya puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 28 April hingga 1 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Gilang Ramadan, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek KM 47 terpantau ramai lancar. Belum terpantau adanya titik kemacetan sehingga kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal. Hingga malam tadi jumlah volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai mengalami peningkatan, di mana berdasarkan data pada Selasa malam tercatat ada sebanyak 53.000 kendaraan yang melintas, meningkat dari prediksi awal sebanyak 30.000 kendaraan atau terjadi lonjakan sekitar 43%. Rencananya pada hari Kamis pihak kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas melalui sistem one way dan ganjil genap pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga 24.00 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi kemacetan pada saat puncak arus mudik. Kita beralih ke situasi di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat yang masih terpantau ramai lancar. Meski sudah banyak warga yang mudik lebih awal, namun belum terjadi kepadatan volume kendaraan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian dibandingkan hari Rabu tanggal 27 April 2022, kendaraan yang melintas mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat. Dalam pelaksanaan arus mudik Lebaran 2022 ini, gerbang tol Palimanan melakukan sistem loss transaksi, jadi bagi pengemudi akan membayar tol tersebut di pintu tol selanjutnya. Diprediksi lonjakan arus mudik akan terjadi pada hari ini, Kamis 28 April hingga 30 April 2022. Situasi Pelabuhan Merak pada malam hari diguyur hujan, masih terjadi antrean kendaraan roda 4 dan logistik di Dermaga 1 menuju dek parkir kapal yang akan menuju Bakauheni. Hingga malam tadi masih terjadi antrean kendaraan di pintu masuk menuju Dermaga 1 yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan truk angkutan logistik. Pada 28 April hingga 1 Mei 2022 sudah masuk pelarangan angkutan logistik melintas sesuai aturan Menhub agar pelabuhan berfokus mengakomodir para pemudik. Estimasi dari exit tol Merak ke pelabuhan mencapai 4 jam dari yang biasanya 30 hingga 40 menit karena adanya penumpukan kendaraan serta rekayasa lalu lintas. Sementara itu untuk pemesanan tiket kapal baik reguler maupun eksekutif kini wajib dipesan secara online melalui aplikasi resmi atau gerai agen tiket. Pemirsa, aksi unik seorang pemuda asal Jakarta menarik perhatian pemudik lain saat berada di Pelabuhan Merak. Ia nekat mudik bersama boneka karena tidak punya pasangan untuk diajak mudik. Seperti inilah aksi unik seorang pemudik bernama Sopian asal Jakarta. Ia nekat membonceng boneka beruang karena tidak ada pasangan yang ikut mudik bersamanya. Boneka beruang berwarna krim tersebut juga dilengkapi tulisan "Mudik bersama boneka aja" karena nggak ada ayah atau kekasih. Sontak aksi unik ini menarik perhatian warga dan pemudik lain di sepanjang perjalanan. Tak jarang mereka berfoto dengan Sopian dan juga boneka beruang miliknya. Dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Oh, sendirian aja nih ya? Sendirian aja. Nah, terus rencananya mau kemana nih Bang? Ke Lampung, Bang. Lampungnya kemana? Lampung Selatan.
Lampung Selatan ya? Iya. Bang, tadi ide bawa itu gimana tadi Bang? Idenya bawa boneka itu Bang? Banyak yang jegatin, banyak yang videoin di jalan. Gitu. Enggak, tadinya punya inspirasi begitu, gimana itu Bang? Ya supaya menyemangati pemudik lah. Oh, nyemangatin pemudik ya? Apa karena temannya atau karena pacarnya atau gimana? Ada temannya juga. Sopyan membawa bonekanya mudik ke Lampung melalui Pelabuhan Merak. Sopyan dan bonekanya menjadi hiburan tersendiri bagi petugas ASDP dan pemudik lain di pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu ribuan warga pendatang yang bekerja di Bali dan Nusa Tenggara Barat pada Rabu pagi memadati pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Mereka akan mudik menuju Madura menggunakan kapal terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti. Beginilah suasana di Terminal Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu pagi. Calon penumpang kapal berdesakan untuk mendapatkan tiket dan validasi vaksinasi booster. Mereka terpaksa berebut di depan loket karena kapal perintis Sabuk Nusantara 92 dengan angkutan dengan tujuan. Mereka terpaksa berebut di depan loket karena kapal perintis Sabuk Nusantara 92 dengan tujuan Kepulauan Madura, Jawa Timur ini merupakan kapal angkutan terakhir sebelum Idul Fitri nanti. Membeludaknya calon penumpang ini mengakibatkan antrian layanan hingga berlangsung berjam-jam. Calon penumpang ini merupakan perantau yang bekerja di sejumlah kota di Bali dan Nusa Tenggara Barat yang akan mudik ke kampung halamannya di Kepulauan Madura. Jam udah nunggunya? Sudah 3 jam. Sama keluarga nih Pak ya? Ya, kita satu rombongan keluarga dari Bali. Kali ini lagi bisa mudik. Oh, bisa mudik ke Madura ini. Keluarga. Sementara itu, kapasitas penumpang yang bisa terangkut pelayaran terbatas hanya sebanyak 450 penumpang. Ya, jadi untuk angkutan perintis ya, yang ke Madura ini, ke Pulau Madura, ke Sapeken ini tujuannya. Ini kapal yang terakhir sementara ini. Jadi kapal Sabuk Nusantara 92 ini. Kapasitasnya berapa yang banyak? Untuk kapasitas kapal Sabuk Nusantara 92 ini 450. Pihak KSOP akan tetap membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas kapal. Petugas mengimbau calon penumpang yang tidak terangkut kapal untuk berpindah moda transportasi lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, lebih dari 12.000 pemudik diberangkatkan ke sejumlah daerah menggunakan ratusan armada bus secara gratis pada Rabu pagi. 12.450 pemudik diberangkatkan ke sejumlah daerah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Mereka berangkat tanpa dipungut biaya menggunakan 249 armada bus yang dilepas langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dari kawasan Senayan, Jakarta. Selain dapat menghemat biaya perjalanan, mudik gratis oleh Kementerian BUMN ini juga bertujuan untuk menghindari kepadatan penumpang moda transportasi angkutan umum. Para pemudik juga mendapat asuransi penuh dari PT Jasara Harja. Ya, insya Allah ya. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan. Dan inilah bagian daripada kami memastikan dan melayani menjadi bagian pemerintah untuk memastikan pelayanan maksimal kepada yang mau mudik tahun ini. Ya, jadi yang pertama ini adalah sinergi BUMN yang betul-betul terjadi dengan baik untuk bisa memberikan kemudian bagi pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua, tentu harapannya seperti harapan Pak Presiden, mudik aman mudik sehat ini diharapkan masyarakat tidak mengendarai kendaraan sendiri, apalagi yang sepeda motor terutama kan banyak sekali, dan mereka bisa menggunakan mudik gratis, mudik bersama. Volume kendaraan yang keluar gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah mengalami peningkatan. Mobil pribadi dan angkutan berat masih mendominasi arus lalu lintas karena batas larangan kendaraan berat melintasi ruas tol dan jalur Pantura dimulai pada 28 April. ...28.000 kendaraan keluar gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah sejak Selasa sore hingga Rabu pagi, atau H-5 jelang Lebaran. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi pemudik, travel, dan truk angkutan berat. Per 28 April, truk angkutan non-sembako dan BBM mulai dilarang melintas. Sehingga sejumlah kendaraan memanfaatkan kesempatan terakhir untuk melintas di ruas tol dan Pantura.
Dari Cikarang sampai Karawang. Antrinya panjang, Pak? Lumayan, karena tadi kendalanya itu ada mobil mogok di bahu jalan, jadi numpuk di situ semuanya. Nah, ini mau ke Cilacap. Pada kondisi normal, gerbang tol Bejagan dibuka 3 pintu. Namun jika terjadi antrian kendaraan sepanjang 100 meter, maka 5 pintu akan dibuka seluruhnya. Di gerbang tol Bejagan aman, lancar, terkendali, tidak ada kepadatan arus. Jika terjadi kepadatan arus, sesuai dengan CP kita adalah membuka tol gate menjadi 51. 5 untuk yang keluar dan 1 untuk yang masuk. Kendaraan yang keluar tol Bejagan adalah kendaraan yang menuju kota-kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sementara hari ini, gerbang tol Cikampek hingga gerbang tol Kalikangkung akan berlakukan sistem ganjil genap. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah akhirnya memberikan izin masyarakat untuk mudik lebaran pada Idul Fitri tahun 2022 ini. Satgas COVID-19 menaruh perhatian tinggi terhadap perjalanan masif warga yang diperkirakan hingga 80 juta orang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Tradisi pulang kampung atau mudik menjelang Idul Fitri menjadi hal yang lazim dilakukan masyarakat perantauan di perkotaan. Kebanyakan tujuan mudik terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dalam acara webinar tentang mudik aman menuju proses endemik COVID-19 yang digelar Partai Perindo secara daring, Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19 Heri Trianto menyebut ada lebih dari 85 juta orang dengan 75% mobilitas pergerakan di Pulau Jawa. Kebanyakan menggunakan transportasi pribadi karena khawatir penularan coronavirus, di antaranya 23 juta dengan mobil pribadi dan 13 juta orang menggunakan sepeda motor. Yaitu alat screening kita yang sudah kita miliki dan dianggap cukup maju bahkan dibandingkan Amerika Serikat sekalipun, yakni aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita juga akan melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan bahwa masyarakat yang menjalani mudik itu adalah mereka yang benar-benar sehat dan memenuhi syarat perjalanan. Pemerintah memberikan izin mudik dengan syarat masyarakat sudah mendapatkan 2 kali dosis vaksin coronavirus dan 1 booster sebagai pelengkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan jelang Lebaran Idul Fitri. Melihat hal itu, tim pemantau inflasi daerah Kabupaten Tangerang meminta pedagang untuk menurunkan harga supaya masyarakat memiliki kekuatan daya beli. Tim pemantau inflasi daerah Kabupaten Tangerang memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Mauk dan Pasar Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten. Di Pasar Mauk, TPID Kabupaten Tangerang meminta pedagang untuk menurunkan harga penjualan karena harga sudah sangat tinggi. Karena saat ini ekonomi masyarakat sedang tidak bagus, sehingga berdampak pada rendahnya daya beli, serta karena harga bahan pokok yang mahal. Di Pasar Mauk, harga telur berkisar Rp27.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya. Minyak goreng curah dijual dengan harga Rp20.000 per liter, daging sapi dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Tadi dijual 1 kilonya adalah 150.000 naikannya. Tapi tadi saya sudah minta kepada pedagangnya, Pak, saya mohon jangan dijual 150.000, jualnya 148.000 saja, kurangi 2.000. Kasihan warga masyarakat sekarang ini sudah banyak beban. Usai melakukan pemantauan harga, TPID Kabupaten Tangerang langsung membagikan paket sembako dan ikan kepada tukang becak yang beroperasi di sekitar pasar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Emarandi iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah melarang ekspor semua jenis bahan baku minyak goreng. Larangan diberlakukan untuk mencukupi stok minyak goreng dalam negeri. Kemelut minyak goreng perlahan menemukan titik terang. Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan ekspor berlaku 28 April 2022 untuk semua jenis produk, mulai dari CPO, RPO, hingga used cooking oil. Larangan berlaku hingga tersedianya minyak goreng curah murah di masyarakat pada harga Rp14.000 merata di seluruh tanah air.
Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm oil, pomade, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pelarangan ekspor sebagai langkah pemerintah memprioritaskan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Presiden minta kesadaran industri minyak sawit untuk penuhi pasokan dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah menyatakan telah memeriksa 30 saksi di luar 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650, dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBE inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi izin ekspor minyak goreng. Salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Sari Wisnuwardana. 3 lainnya merupakan petinggi perusahaan produsen minyak goreng. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upaya percepatan vaksinasi nasional terus digencarkan. Salah satunya menggelar vaksinasi sekaligus bazar pangan murah untuk masyarakat. Sementara itu, vaksinasi bagi mahasiswa digelar di Universitas Nasional Jakarta sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Badan Intelijen Negara kembali mengintensifkan vaksinasi untuk mahasiswa dan kali ini digelar di Universitas Nasional Jakarta. Langkah mitigasi COVID-19 dilakukan guna mendukung pembelajaran tatap muka untuk mahasiswa. Staf khusus Wakabin Profesor Gumilar Sumantri mengatakan, safari vaksinasi ini untuk memulihkan kembali kegiatan perkuliahan agar proses pembangunan sumber daya manusia bisa dipulihkan. BIN sendiri mendapat target vaksinasi sebesar 40 juta dosis pada tahun 2022. Sementara di Bontang, Kalimantan Timur, Binda Kaltim menggelar vaksinasi COVID-19 sekaligus bazar pangan murah di tempat pelelangan ikan Tanjung Limau. Koordinator vaksinasi Binda Kaltim Nikolaus mengatakan, warga yang datang diarahkan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi terlebih dahulu sebelum membeli pangan murah. Berdasarkan data terkini, capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Bontang telah mencapai 87,5%. Untuk dosis kedua 80,6% dan dosis tahap ketiga atau booster mencapai 26,3%. Pemirsa, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan untuk maju di Pilpres 2024. Ganjar didukung relawan desa di Deli Serdang, Sumatera Utara, sementara Sandiaga didukung ratusan petani di Lebak, Banten. Dukungan untuk Menparekraf Sandiaga Uno di Pilpres 2024 terus hadir dari berbagai kalangan. Kali ini datang dari ratusan petani yang tergabung dalam kelompok tani Sandi Uno Lebak, Banten. Sandiaga dinilai peduli kepada petani dan diharapkan dapat mendukung swasembada pangan, menahan laju impor, dan memudahkan petani mendapat bibit serta pupuk.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didukung maju pada Pilpres 2024 oleh ratusan orang relawan desa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ganjar didukung karena sikapnya yang humanis, mau turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan. Ganjar juga dinilai sosok yang berpengalaman dan teruji dalam bidang legislatif dan eksekutif, terutama dalam memimpin Jawa Tengah 2 periode. Usai deklarasi, relawan membagikan ratusan sembako bagi tukang becak dan warga tidak mampu. Kebakaran besar melanda tempat pembuangan akhir di New Delhi. Para pemulung kesulitan bernafas. Anyus Bagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.